Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi ini di depan saya ada sebuah Yamaha Xeon ya guys ya. Ini Yamaha Xeon yang karbu ya guys ya. Jadi ini tuh motornya saudara saya. Jadi ini motornya nih dipakai untuk inventaris di warungnya ibu saya ya guys ya. Jadi ini kendalanya ini suara CVT-nya tuh kasar ya guys ya. Kalau suaranya seperti itu guys. Suaranya kasar sekali ya guys ya. Nah ini baru mau saya bongkar ya guys ya. Jadi kalau analisa saya sih mungkin di bearing polinya ya, yang bearing bambu sama bearing kecil itu ya guys ya. Cuman untuk memastikan ya ini harus dibongkar dulu, dilihat dulu ya guys ya. Jadi ini sementara akan saya bongkar dulu, tutup bak CVT nya ya guys ya. Nah ini udah saya bongkar ya guys ya, bak CVT nya ya guys ya. Jadi ini tinggal dicoba lagi apakah suaranya masih kasar. Ya kalau suaranya masih kasar ya, tadi itu lebih kasar lagi ya. Jadi kemungkinan di bearing ininya juga minta ganti ya, bearing bearing di bak CVT nya juga minta diganti ya. Tapi kalau analisa saya sih di bearing bambu sama yang kecil itu ya, yang di sini ya, minta diganti. Sama ya, termasuk juga ini sih, ini kayak kalau saya putar-putar gini dia kerasa agak nggak rata, gerenjel-gerenjel gitu ya guys. Nah ini suaranya juga lumayan keras nih guys. Jadi kemungkinan ada 3 bearing yang harus diganti, bearing bambu yang di rumah puli, sama bearing kecil yang di sini, sama ini ya bearing di bak CVT nih guys. Nah ini saya lepas dulu ya guys. Nah ini udah saya lepas ya guys ya, dari asnya ya, kita coba putar ya. Nah ini suaranya halus banget ya, nggak ada suaranya, halus banget ya. Jadi kemungkinan besar memang di bearing sini ya guys ya. Nah oke guys, jadi ini tadi udah saya bongkar ya guys ya. Udah saya lepas bearingnya. Jadi emang bearingnya ini rusak ya guys ya, bearingnya emang ini rusak, ini juga rusak. Sebenarnya yang rusak yang ini guys ya, cuman kalau ini tadi rusaknya karena dipukul jadi penyok-penyok guys ya. Tapi tadi sih waktu saya pegang emang udah kocak ya guys ya, dalemannya itu udah kalau disentuh diputar gini dia nggak rata gitu, udah ya emang udah rusak sih pokoknya dua-duanya ya. Jadi ini tinggal nunggu besok ya. Jadi ini saya ternyata ukuran bearingnya ini beda sama punya Mio J guys ya. Ini lebih besar sedikit, kalau Mio J lebih kecil. Tapi kalau dibandingin sama punyanya Vario, punya Honda, dia kebesaran ya, punya Honda lebih besar, diameternya lebih besar dari ini. Tapi kalau punya Mio J diameternya lebih kecil dari ini dan nggak selebar ini ya. Kalau Mio J itu lebih pendek seginian. Jadi kalau pakai punya Honda itu kebesaran, kalau punya Mio J kekecilan ya guys ya. Saya punya Vario 110 sama Mio J itu nggak ada yang bisa, berarti mau nggak mau harus beli ya guys ya, dan harus nunggu besok guys ya. Nah oke guys, jadi ini saya udah beli bearing bambu sama bearing biasanya ya guys ya. Ini merek Aspira nih, punyanya Mio ya guys ya, karena punyanya Xeon ini nggak ada ya. Ini punyanya Mio yang lama itu ya guys ya. Jadi sepertinya bedanya tuh di tingginya nih guys ya. Kalau punya Mio tuh nggak setinggi ini, jadi sekitar sinian sampai segini. Nah, dari ukurannya sih pintas sama ya guys ya. Tadi saya ukur tuh sama, baik bearing bambu atau bearing biasanya ini sama, cuman beda di ketinggian aja. Nah sama ya guys, cuman beda di tinggi aja ya guys.
bedanya dari tingginya ya, beda di tinggi aja. Ukurannya sih sama. Nah ini untuk bearing yang kecilnya ini udah saya pasang gitu. Jadi kalau entah ini punya Yamaha ini kok gampang ya masangnya ya. Jadi dia tinggal dimasukin aja bisa nih, nggak perlu diketok-ketok. Beda sama Honda, kalau Honda kan agak seret ya, agak span gitu ya. Ini enggak nih, apa emang dari sananya gitu atau emang udah longgar ya guys ya. Spinya aja nih guys, tinggal pasang penguncinya aja guys ya. Nah ini penguncinya juga beda sama Honda ya guys ya. Kalau Honda ini lubangnya lebih besar ya, ini lubangnya kecil banget. Kemarin tang spi saya sampai saya gerinda dulu nih, saya kikir dulu guys, sekarang nggak muat nih. Ujungnya ini kurang kecil, makanya sampai saya gerinda. Padahal dulu waktu punya Honda, punya Vario saya tuh nggak saya gerinda, bawaan dari waktu beli saya bisa guys, karena lubangnya punya Honda lebih besar ya. Ini kecil banget nih guys. Nah udah ya guys, itu guys ya. Sekarang tinggal pasang yang nah ini udah selesai ya guys pemasangannya guys ya, tinggal dipasang aja ya. Nah ini suaranya udah halus ya guys ya, udah nggak kasar kemarin ya. Ya suaranya halus ya guys ya. Kalau kemarin kan suaranya kasar banget ya. Nah ini udah halus ya. Nah oke guys, jadi ini tadi udah selesai guys ya pemasangannya guys ya. Udah selesai, udah saya pasang, tinggal pasang tutupnya ya.
Nah, ini tadi sebenarnya udah saya tes nyala ya mesin juga ya guys ya, dan suaranya memang udah halus. Cuman nanti kalau setelah dipasang baknya ini apakah akan berisik lagi, karena nih lubang bearingnya besar ya guys, jadi tracker saya nggak nyampe guys, tracker yang ini saya nggak nyampe, makanya nggak bisa ganti ya. Kalau yang bearing puli udah selesai ya. Kita coba nyalakan ya. Ya udah nggak berisik ya guys ya. Ya kira-kira begitu guys ya. Motornya settingan ininya perlu di setting dulu, mati terus. Jadi intinya udah nggak berisik ya guys ya, kalau posisi bak CVT-nya belum dipasang. Nah ini jadi udah saya pasang ya guys ya, bak CVT-nya ya, blok CVT-nya ya. Nah, kita coba nyalakan ya guys, apakah masih berisik ya. Yang pasti sudah lumayan nih guys, nggak seberisik yang kemarin. Oh ternyata nggak berisik ya guys ya, berarti yang bearing tutup CVT-nya masih belum parah, jadi masih nggak berisik ternyata. Jadi yang perlu diganti emang bearing pulinya aja ya, dua ini ya. Yang kalau yang parah tuh yang ini guys ya, ini udah rusak ini. Bagian penutupnya ini udah rusak makanya parah. Kemarin ini kalau diputar-putar rasa gunjer gitu. Nah kalau yang ini sebenarnya nggak rusak gitu ya. Ini rusaknya karena waktu dikeluarin ini dia agak banyak nih. Waktu mau ngeluarin yang kecil ini kan harus dikeluarin dulu, mau nggak mau kan ya. Nah ini waktu diketok ini dia bagian dalamnya penyok nih. Kan kalau masang kan yang diketok kan bagian luarnya ya, bagian luarnya ini kuat nih guys. Cuman kalau bagian dalamnya ini emang sepertinya nggak sekuat yang di luar ya. Jadi waktu dikeluarin itu, waktu saya ketok-ketok itu dia agak penyok. Sebenarnya sih nggak rusak ya guys. Saya yakin kalau menurut saya yang rusak tuh yang ini gitu, yang suaranya kenceng nih. Yang kalah tuh yang ini, soalnya ini kan dimensinya kecil ya guys ya. Ukurannya kecil tapi menahan beban yang sebegitu kuatnya ya, beratnya ya. Jadi wajar kalau yang kecil ini sering banget rusak. Kalau yang bearing bambu ini sebenarnya jarang banget rusak ya gitu. Cuman kalau pergantian kan memang harus satu set ya gitu, biar sekalian gitu istilahnya. Nah mungkin sekian dulu guys ya video dari saya untuk kali ini, ganti bearing puli Yamaha Sion ya guys ya. Oke guys, thanks for watching.